Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga dan segenap pengurus serta anggota Majelis Taklim Marebon, dan juga saya ucapkan terima kasih atas hadirnya peserta KKN Setika Al Hidayah. Ahlan wa sahlan, semoga termasuk golongan yang sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Seperti apa yang kita laksanakan setiap malam Jumat dalam rangka tabarukan amri barokah kepada Syekh Sarmuji, sedikit saya baca karya dari Syekh Sarmuji, yakni kitab Ta'limul Muta'allim, kelanjutan dari malam Jumat kemarin, bahwa kita sudah nyampe pada pembahasan fi ta'limil ilmi wa ahlihi, yakni tata cara atau etika menghormati ilmu yang kita pelajari, menghormati ilmu yang kita dapat, wa ahlihi, dan juga ahlinya ilmu. Di antara mengagumkan atau menghormati ahlinya ilmu yaitu menghormati seorang guru atau muallim, orang yang mengajarkan kepada kita, seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdi man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqoh wa insya'a istarokoh waqad ansadat fi dzalika. Seperti itu ungkapannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya ungkapan beliau menganggap dirinya adalah seorang pembantu atau hamba dari orang yang mengajari satu huruf ilmu. Bahkan beliau melanjutkan, ra'aitu ahaqqal haqqal muallim wa aujabahu hifdon ala kulli muslimin laqad haqqa ayyahdiya ilaihi karomatun. Bahwasanya wajib ya bagi setiap umat Islam menjaga atas haknya, atau ayyahdiya, memberi hadiah, ilaihi, kepada seorang muallim, kepada seorang guru, dengan tujuan karomah, yakni untuk memuliakan. Kemudian Sayyidina Ali juga melanjutkan, li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Beliau berani atau dalam rangka menghormati gurunya, satu huruf dibanding dengan 1000 dirham. Itu ungkapan Sayyidina Ali. Fa inna man allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin. Ini yang menjadi taklil, alasan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kenapa Sayyidina Ali sampai menganggap dirinya seorang pembantunya orang atau pembantunya guru ya. Kategorinya abdi ya, hambanya orang yang memberi ilmu satu huruf, itu dikarenakan fa inna man allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin. Diumpamakan orang yang mengajarkan satu huruf di mana kita itu membutuhkan pada ilmu itu dalam urusan fiddin, dalam urusan agama. Jadi yang dimaksud oleh Sayyidina Ali adalah ilmu yang berkenaan dengan ilmu agama. Fahuwa abu kafiddin, maka orang itu, orang yang mengajarkan satu huruf dalam hal urusan agama,
itu abuka fitin, tak ubahnya bapakmu fitin, tak ubahnya bapaknya dalam urusan agama. Fa innahu rawa anhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala. Kenapa kok sampai digambarkan orang yang mengajarkan satu huruf dalam urusan agama itu seperti orang tua laki-lakinya atau seperti bapaknya, sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khairul aba man allamaka, paling baiknya bapak man allamaka, yaitu orang yang mengajarimu. Orang yang ngajar itu landasan atau referensi kenapa kok disamakan dengan orang tua laki-laki atau bapak, bahkan lebih baik dibanding dengan bapaknya sendiri. Wa kana ustaduna as-syekhul imam Sadiduddin as-Syairozi yaqulu qala syekhina man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang berkeinginan, bercita-cita anaknya jadi orang yang alim, fayang bagi ayyara'yal ghuraba minal fuqaha, maka harus selalu mau tidak mau ya, yang bagi semestinya harus menjaga atau mengagungkan orang-orang yang alim fikih, wa yukarrimuhum, dan juga memuliakan orang yang ahli fikih, wa yu'azzimuhum, dan juga mengagungkan atau memuliakan, wa yu'tihim, dan juga memberikan sesuatu kepada orang yang al-fuqaha. Fa illam yakun ibnuhu, maka apabila anaknya itu tidak menjadi orang yang aliman, yakunu hafiduhu, mun tak lopot anak dadi orang alim, cucunya kompoya paginya. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Wa min tauqiril muallim, dan juga termasuk mengagungkan para guru, alla yamsi amamahu, tidak boleh berjalan di depan guru, wala yajlisa makanahu, tidak boleh duduk di tempat duduknya guru, wala yabtadiul kalam al kalama indahu, tidak boleh memulai sing bahasa kangen tak oleh acaca ada sebelum tanya aki, sebelum caca kon guru, illa biidnihi, kecuali sudah dapat izin baru bisa bicara. Wala yaksirul kalam, wala yuksirul kalama indahu, ketika berdia dan guru atau bersitina guru tidak boleh memperbanyak bicara cebanya caca. Wala yas'alu say'an inda malalatihi, dan tidak boleh banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Wa yara'il waqta wala yadikul bab bal yasiru hatta yahruju. Falhasil annahu yatlibu ridahu. Jadi kesimpulan dari tata cara menghormati guru seperti yang diungkapkan oleh Zarnuji tadi dan juga oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha, annahu yatlibu ridha. Kita mengharapkan kepada guru kita, yaitu mengharapkan ridhonya. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya seorang guru, maka otomatis kita dapat ridhonya Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, apa kata? Ridhonya kedua orang tua kita. Orang tua yang paling baik adalah seorang guru, orang yang mengajarkan kita satu huruf dalam hal urusan agama. Jamaah majelis taklim yang saya banggakan, dan juga segenap peserta KKN Setika Al-Hidayah, kesimpulan dari penjelasan tadi saya teringat pada sejarahnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif,
Syaikh Holil Bengkalan ya. Beliau di saat masih mondok, masih belajar di Sidogiri, beliau berjalan dari Warungdowo, itu jaraknya 5 kilo. Warungdowo ke Sidogiri jaraknya 5 kilo. Setiap ada pohon apa celok misalnya, ya pohon asam, beliau baca Yasin 1 kali sampai napak ke Sidogiri. Napak ke pintu gerbangnya pondok pesantren Sidogiri, pacak gemparang sandalnya dilepas. Kenapa kok dilepas? Ternyata temannya bertanya, jawabannya Syekhona Holil bin Abdul Latif, khawatir mengganggu pada ayamnya kiai. Takut agenggu ke ajema guruna. Saking takdimnya kepada guru, apa yang diharapkan? Ya ridho. Mengharapkan ridho dari seorang guru. Itu diantara akhlak yang dicontohkan oleh Syekhona Holil bin Abdul Latif kepada kita sebagai regenerasi atau penerus dalam rangka syiar Islam. Semoga kita juga mendapatkan barokahnya beliau. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti setelah pengajian ini selesai, ada yang masih belum dipaham, ada yang belum materi yang belum paham, silahkan ditanyakan, dan juga yang berkenan dengan lain-lainnya tidak apa-apa. Mumpung dalam malam ini kita dihadiri oleh peserta KKN ya, kita bisa sharing, bisa tukar pendapat, tukar pengalaman seperti itu, sehingga nanti bisa bermanfaat kepada majelis taklim dan juga kepada anggota majelis taklim Marebon. Jadi kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa karma yang ada pada diri kami sendiri dan setimpal balasan tidak mengenai pada saya sendiri, mengapa menurunkan balasan itu kepada anak cucu kami? Mohon penjelasan, apakah itu yang dinamakan keadilan? Pada zaman dahulu kan Nabi Muhammad itu hijrah, berdakwah. Siti Khadijah memberikan hartanya untuk digunakan untuk jihad lah. Nah, terus bagaimana dengan jemaah tabligh yang jemaah yang sekarang keliling kota nah. Kan mereka meninggalkan keluarganya. Terus Terus bagaimana hukumnya bagi mereka, sedangkan mereka mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, sedangkan istri mereka kadang mencari nafkah sendiri kayak gitu. Manakah lebih afdal, pergi untuk berdakwah atau mencari nafkah untuk istri dan anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berkenaan dengan karma. Ya, terakhir nanti menuju keadilan, apa itu yang disebut dengan keadilan seperti itu.
Dalam sebuah kitab itu dijelaskan qada dan qadar. Qada dan qadar itu ketetapan. Kita harus ridho. Dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, kita harus ridho. Jadi paham dulu ya tentang qada dan qadar. Bahkan kalau saya contohkan, daun yang kering mau jatuh tanpa ridhonya Allah, tanpa qada dan qadarnya Allah, tidak akan jatuh. Itu dulu. Terus kemudian saya contohkan kepada non muslim. Ada seorang kafir atau non muslim, jelas mereka sudah mendapatkan qada dan qadar. Ini berhubungan dengan rukun iman. Berhubungan dengan rukun iman, kita harus yakin, harus percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Orang yang ditakdirkan kafir atau kufur kepada Allah, kita sebagai manusia, yakni ciptaannya Allah, kita harus ridho, menerima. Di situ ada dua penilaian. Kita harus ridho dengan qada dan qadarnya Allah, akan tetapi terhadap perilakunya orang yang diqada dan diqadar oleh Allah, kita tidak boleh ridho. Artinya semua syarat lah kan, semua jelimet. Maksudnya seperti ini, saya contohkan. Indra, sekemapain lah, nyaman indra ada dua. Indra ternyata nakal, ditakdirkan nakal. Kalau sama orangnya kita tidak boleh. Kalau kepada orangnya kita tidak boleh apa? Ya maksudnya tak boleh sokar, tak boleh kebenci. Tapi kepada perilakunya, ya kita tidak boleh ridho. Maksudnya terhadap perilakunya tidak boleh ridho. Bisa dipaham ya? Nah, ini ada hubungannya dengan karma. Karma tadi, kenapa kok karma diturunkan kepada anaknya? Untuk mencegah itu, ini momen bagi kita agar supaya kita memutus mata rantai itu. Bagaimana cara memutus mata rantai? Kita sendiri harus jangan lahir kembali. Tak boleh lahir boleh. Cukup satu kali dilahirkan. Ketika sudah meninggal, kita ada di sisi Allah. Nah, hubungannya dengan jiwa, ada kaitannya dengan tentang jiwa ya. Di antara cara agar supaya kita tidak lahir kembali, yakni ketika kita sudah meninggal bersemayam di sisi Allah, itu harus tahu pada dirinya sendiri. Man arafa nafsa arafa robbah. Harus tahu pada jiwanya. Lah, untuk tahu pada jiwa itu tidak mudah. Prosesnya tidak mudah. Otaba kuliahnya tak gampang. Atinggal anak, atinggal bini. Jadi bini tinggal laki, tinggal anak. Dalam rangka melaksanakan tugas KKN, ada di antara kemungkinan, di antara peserta KKN yang seperti itu. Dalam rangka apa? Ini proses agar supaya ilmu yang kita pelajari mampu diamalkan, mampu dipraktekkan. Begitu juga proses untuk mengetahui pada jati diri kita sendiri. Jadi orang yang tahu pada dirinya sendiri atau pada jiwanya itu tidak akan lahir kembali. Dalam arti seperti yang saya sampaikan tadi, itu memutus mata rantai yang tidak baik. Ya, kalau ingat pada pesannya Gus Dur, harus diriadoi. Ilmu yang kita peroleh harus diriadoi, harus ditirakati. Andi ilmu, kemudian agar supaya ilmunya itu benar-benar bermanfaat pada diri kita dan bagi orang lain, harus diriadoi. Puasai, terus kemudian tirakat ya. Ditirakati. Terus kemudian kembali kepada keadilan tadi. Kita
dilahirkan ke dunia itu sudah sesuai dengan qada dan qadarnya. Di saat berumur 120 hari atau berumur 4 bulan dalam kandungan, malaikat Jibril diperintah oleh Allah fayam fuhurru bikat birizkihi wa ajalihi wa umrihi syakiyun au sa'idun. Seperti itu nas hadisnya. Ibaratkan kita sekarang ini kenyataan bahwa apa yang kita laksanakan sekarang itu sudah sesuai dengan yang tertera di Lauhil Mahfud. Sesuai bentol sama malaikat nambahna. Terkecuali ilmu Allah. Terkecuali ilmu Allah. Malaikat tidak akan tahu. Tapi kalau yang ada di Lauh Mahfud itu apa yang ditulis oleh malaikat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus kemudian apa ini yang menjadi keadilan kepada kita? Nah, ini fungsinya sebagai manusia, sehingga malaikat harus tunduk, diperintah sujud oleh Allah. Diperintah sujud oleh Allah kepada manusia yang manusiawi. Manusia yang manusiawi. Siapa manusia yang manusiawi? Orang yang tahu pada dirinya sendiri. Ini pas ngalak kaca, oh iya abu, bukan seperti itu. Atau saya tanyakan, atau apa? Saya balik bertanya. Fauzin Amin, coba saya nanya, mana Fauzin Amin? Si kemah Fauzin Amin. Si kemaan. Nyongcung benih, toncu. Ini dada. Si kemah Fauzin Amin. Nah, ya maksudnya harus itu dipelajari. Maram masih kocak man arofa nafsa arofa robbah. Bukan berarti pas ngelak kaca ria, bukan seperti itu ya. Atau bahasa lainnya manusia bukan manusia. Seperti yang saya contohkan tadi, proses belajarnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Beliau kategorinya manusia bukan manusia. Ngerti maksudnya ya? Manusia bukan manusia yang manusiawi. Karena beliau di saat nalkeni mayit, kaleresan kebetulan saat itu di Surabaya, orang yang mau meninggal itu berpesan harus ditalkin oleh Syekhona. Akhirnya Syekhona nalkin, kabole mun bede malaikat atanya marabbuka ngantos katawa kian cih bede. Padahal Syekhona bede ning itunya. Untuk katawa koci. Nah, itu yang dimaksud dengan manusia yang manusiawi. Kalau bukan manusia yang manusiawi tidak mungkin seperti itu. Ya pada jendel ke malaikat mungkar. Nah, kira ya. Mun kita orang habis. Tapi kalau manusia yang manusiawi pasti tunduk. Malaikat tunduk. Dari situ keutamanya kita sebagai manusia. Oleh karenanya jangan patah semangat, harus berusaha menjadi manusia yang manusiawi, karena makhluk ciptaannya Allah yang paling sempurna adalah manusia. Bahkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia di saat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah, menciptakan manusia di muka bumi ini, beliau menyampaikan kepada malaikat, malaikat kok aku bayi khalifah, aku bayi pemimpin, yaitu manusia. Tapi yang dimaksud manusia di sini adalah manusia yang manusiawi, bukan cuma cangkangnya manusia, tapi isinya benih manusia. Siapa manusia yang manusiawi? Orang sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Anjabirin, diriwayatkan dari Jabir, benyani Jabir tapi. Anjabirin qala Rasulullah SAW, al mu'minu ya'lafu wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang dimaksud dengan manusia yang manusiawi, menjadi orang yang selalu bermanfaat kepada dirinya, bermanfaat kepada orang lain. Jangan dihitung besar kecilnya, intinya bagaimana kita
mampu bermanfaat kepada orang lain. Jadi paham Adi Jabir? Ya. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi itu berkenaan dengan fardu. Hukum wajib bisa gugur apabila bersamaan dengan perkara wajib. Memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib, tidak bisa diwakilkan. Berdakwah hukumnya bisa diwakilkan. Ya. Bisa diwakilkan. Sementara untuk nafkahnya keluarga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi mengerti ya? Atau kalau saya rinci seperti ini. Bukan apa? Terus pertanyaannya tadi kan mana yang harus diutamakan? Itu namanya wajib dengan perkara wajib. Maka yang harus diutamakan fardu ain, yang fardu kifayah ditinggal. Fardu ainnya yang didahulukan karena sama-sama wajib. Kalau fardu kifayah ada orang lain yang mewakili dakwah itu, maka gugur hukum wajibnya. Tapi kalau fardu ain tidak bisa. Masa memberi nafkah kepada istri diwakilkan oleh orang lain? Apalagi berkenaan RT langsung ulur. Apa boleh pas nafkah iya, nah ya masa budnya. Iya. Ini bagian lagi. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Bahkan meski pernah ada salah satu sahabat yang tidak ikut di majlis taklimnya Rasulullah, tak hadir ke masjid. Komplain kon sahabat lain cuk maman tonya. Bojen ngaji entar atane entar kasabo. Dijawab oleh Rasulullah bahwa yang dilakukan orang itu termasuk sunnati, termasuk sunnahku. Dia akasab, dia bekerja untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anak istrinya, itu termasuk ibadah. Pada ibadah, dakwah ibadah, bekerja ibadah. Yang terpenting niatnya. Sepenting niatnya. Kunci utamanya adalah niat. Innamal a'malu binniyati. Pemangkan hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin fa hijratuhu ma hajara ilaiha. Jadi kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dipastikan nyampe, dipastikan wusul, nyampe kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nawaituhnya urusan dunia dan urusan perempuan juga dipastikan dapat. Ngerti berarti Ferry ngerti hanya menyeman. Urusan dunia kan bini aja. Ya apa kata kita sebenarnya? Apa kata niatnya? Kita niat itu ada di hati. Aja mandi ate, sapian di ate, kerpian di ate. Ngerti maksudnya? Maksudnya hati yang mana dulu itu yang harus dibedah. Sampai Rasulullah dibedah kon malaikat Jibril dipreteli itu mana hati yang dimaksud dengan ungkapan niat yang di hati itu yang mana, seperti itu. Mun urusan ate pada di ate aja mandi ate, sapian di ate. Urusan keyakinan. Karena pertanyaan awal keimanan tadi ya, berkenaan dengan rukun iman, qada dan qadar. Terus kembali kepada pertanyaan yang kedua tadi, tinggal kita kalau sudah tahu pada hukum wajib ya, bahwa memberi nafkah kepada anak istri itu hukumnya fardu ain. Anak itu amanah, titipan dari Allah, jangan sampai ditelantarkan. Kalau ditelantarkan jelas dosa. Membasih labung nanti anak etina, jelas dosa. Andi bini pasti tina sama dosa. Ya. Jadi paham? Kembali kepada orangnya tadi. Jawabannya kembali kepada orangnya. Tentang pemahaman ketika ada perkara wajib
maka yang bisa menggugurkan perkara wajib itu yang wajib juga. Mun kifayah sema gugur kewajiban kifayah fardu ain. Contoh, istri taat, wajib taat kepada suami. Belajar ilmu belajar ilmu haid, bab haid mun lakin tidak tahu, maka hukumnya fardu ain. Sama-sama fardu ain. Yang belajar ilmu haid itu fardu ain, langsung hubungannya kepada Allah. Kemudian taat kepada suami itu hubungannya kepada sesama manusia. Maka yang harus diutamakan adalah yang berhubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi harus mesra. Berhubungan dengan Allah mesra, berhubungan dengan sesama manusia mesra. Tinggal dikasih pemahaman itu ya. Kalau seperti contoh tadi, apa pertanyaan yang kedua tadi, ya mungkin ada rekan-rekan dari ya mau nambah silakan.